Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh dari digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, episode ini kali ini akan ada berbeda ya. Ini bukan lanjutan ke episode yang terbaru, tapi saya mau bikin topik ya. Topik yang berbeda dari yang sebelumnya akan bahas digital marketing dan nanti akan bahas tentang data analytics. Cuman ini saya sepertinya harus men-sharekan gitu tentang tools. Ya, saya suka bahasan tentang tools ini. Saya termasuk ahlul tools ya. Karena cukup membantu kinerja saat melakukan digital marketing. Nah, menurut saya, karena saya suka banget dengan menggunakan tools. Pada hakikatnya tidak sepenuhnya juga menggunakan tools agar sukses di digital marketing atau digital campaign ya. Nah, cuman saya ingin men-sharingkan di sesi topik ini beberapa tools yang biasa saya gunakan di digital marketing dan beberapa yang saya tahu akan saya sharekan. Jadi biasanya almost hampir semuanya sudah saya coba sebagai beta tester kah atau memang sampai sekarang saya pakai. Cukup banyak tools yang saya pakai sampai saya sendiri lupa tools-tools yang pernah saya pakai dan saya tes. Tapi kali ini saya share yang pertama kali adalah yang masih terpakai sampai saat ini dan itu sangat membantu eh, bisnis ya. Bahkan sudah berapa tahun ini saya menggunakan itu. Yaitu sekarang pembahasan tentang adalah Lender. Lender apa ya? Landing page. Ada pembahasan tentang landing page ala-ala saya di podcast sebelumnya itu tentang anatomi ya, susunan. Nah, cuman kali ini saya lebih ke tools yang lebih alat bantunya apa aja. Kali ini saya sharingkan apa yang saya pakai dan saya sangat rekomendasikan kalau memang ada budget, yaitu gunakan convertri.com. Nah, saya gunakan ini. Kenapa saya tidak menggunakan WordPress? Saya juga menggunakan WordPress dengan landing page-nya menggunakan Elementor dan yang lain-lain. Saya pakai itu juga. Cuman menggunakan ini saya lebih fleksibel ya, lebih mudah. Drag and drop-nya sama. Hampir semua drag and drop page builder itu mirip-mirip, mudah digunakan. Ya tinggal drag gitu kan, headline, teks yang lebih besar gitu kan, dan teks yang lain gambar. Hampir semuanya mirip, cuman di Convertri lebih fleksibel ya untuk menggerakkan teks dan gambarnya. Jadi proposition itu bisa geser-gesernya enak lah, enggak kaku. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya antara enggak kaku, jadi kita nyari posisi yang pas dengan center itu agak repot juga. Pengalaman saya gitu. Kenapa saya menggunakan Convertri? Alasan utamanya pertama adalah load speed. Ya, load speed ini yang isu pertama saya nggak mau pusing dengan urusan setting server lah, harus nyari space server yang besar, nyari themes untuk di WordPress yang ringan gitu kan, dan lain-lain. Nah, akhirnya saya menggunakan Convertri ini saya biar nggak pusing. Jadi nggak ada urusan server yang sana sini lah. Akhirnya saya memilih inilah. Nah, mungkin saya sedikit review kenapa menggunakan converter ini atau ada apa aja di dalam converter ini. Yaitu ada funnel planner. Sebenarnya hakikatnya menggunakan converter ini adalah menggunakan funnel ya. Setelah user ke funnel page 1, page 2 sampai di page yang mana lah, sampai kedalaman page berapa, dia bisa dan dia terintegrasi. Jadi Anda cukup tarik aja, dia ada fitur tarik untuk seperti panah gitu ya. Jadi seperti jalur untuk bikin flow dari page 1 page 2. Jadi saat diklik otomatis ke page 2. Saat sudah selesai di page 2 otomatis ke page 3. Jadi kita nggak perlu custom button-buttonnya itu. Jadi udah otomatis ke sana. Itu enaknya menggunakan Converti. Cuman dari saya pribadi saya tidak menggunakan funnel planner ini. Saya hanya untuk menggunakan landing page. Cukup membantu di situ kan. Jadi kan biasanya orang bikin headline dan lain-lain, kayak custom text, gambar. Nah di Canva ini saya enaknya bukan ada tim desain bebas mereka di Photoshop dari segi headline, custom textnya. Jadi kan agak lebih ini ya, lebih cantik gitu ya dari teks, gambar dan dari halaman ke halaman. Jadi saya terima dari tim desain itu gambar seabrok-brok gitu. Paling part-part buttonnya saya minta potong. Saya masukin ke situ otomatis di converter di bukan di kompres ya mungkin di kompres juga,
tapi dioptimize juga. Nah, jadi dengan gambar yang MB-MB-an segede itu akhirnya dioptimize sama Convert3. Saya tes di GT Matrix atau di Google PageSpeed gitu kan. Alhamdulillah dapat lah range di 3 sampai 4 detik. Itu menurut saya udah cukup. Kadang-kadang lebih itu kalau udah page-nya besar ya 3 sampai 4 detik dapat. Kalau lagi ringan, page-nya pendek bisa di 3. Di under 3 lah bisa. Di 2 sampai 3 detik itu udah aman lah. Dan tidak ada isu naik turun load speed dan lain-lainnya. Nah, jadi aman saya menggunakan Convert3 ini. Fitur lainnya yang cukup membantu adalah fitur mobile editor. Jadi saat kita menggunakan desktop view gitu kan, ada mobile editor. Jadi saat mobile dia otomatis tinggal klik aja ada yang berubah nggak atau ada yang berbeda nggak di mobile ini gitu. Nah, mereka tinggal geser-geser. Easy lah untuk merubah-rubah. Habis itu mereka punya Lightning Fast CDN. Jadi Lightning Fast CDN ini saya nggak pernah nanyakan CDN ini di mana mereka dan atau punya sendiri kan nggak ngerti saya. Tapi ini diakui memang sangat cepat. Banyak juga fitur yang split testing, integrate Shopee chart gitu ya. Shopping chart ya, bukan Shopee chart, shopping chart. Habis itu ada custom script, unlimited custom domain. Habis itu dia sudah termasuk SSL. Habis itu bisa pakai domain kita sendiri. Jadi kita tidak perlu pakai tidak perlu pakai subdomain. Jadi custom domain misalkan digitalytics.id. Nah itu bisa saya langsung taruh di Convert3, saya nggak perlu buat masang semacam di Cloudflare, DNS atau tempat lain ya. Jadi domain saya langsung tembak aja ke Convert3 ini udah selesai. Udah jadi lah. Jadi saya cukup beli domain sama Convert3. Udah jadi landing page website saya udah jadi. Dan itu sudah bisa dioptimize. Dan lain-lain. Teman-teman bisa cek langsung di website di convert3.com. Cuman yang kepake di saya adalah untuk load speednya. Sangat membantu. Kalau teman-teman ternyata struggle ya, cukup pusing dengan load speed dan ada isu ya. Tiba-tiba bounce rate tinggi atau kok lama banget ini ngeload landing page gitu ya. Teman-teman bisa trial aja menggunakan ini, arahkan trafficnya ke sana selama 14 hari itu free, masalah 14 hari free. Kalau mau cocok, teman-teman bisa pakai yang saya sarankan dengan yang Pro Plan ya. Atau teman-teman kalau menggunakan trafficnya belum kenceng ya standar plan lah. Jadi dia ngeloknya di impression. Jadi siapa yang lihat landing page kita itu dihitung 1. Jadi kalau sebulan yang di Pro Plan itu bisa 100.000 impression per bulannya, itu udah saya rasa udah cukup lah. Soal 100.000 itu bisa ngiklan berapa juta ya, sekian juta lah dalam seharinya. Nah jadi cukup membantu lah. Dan itu harganya $58 per bulan. Ya hampir 1 juta lah 1 bulan. Kalau ngiklan udah juta-jutaan sih saya rasa udah harus cukup lah ya. Nggak ada isu dan lain-lain untuk di sini. Oke, mungkin itu aja review dari tools convert3.com ini. Saya kepake banget simple karena saya punya tim desain. Kalau teman-teman punya tim desain, bikin aja landing page sama mereka full, satu landing page full, dipisah cuma satu buttonnya. Dipisah cuma buttonnya. Udah pisah di sana, langsung plug gitu, langsung masukin aja import jadi PNG gitu gambar ya, import langsung kasih button, nanti buttonnya pakai bawaannya Convert3 udah selesai. Insya Allah itu udah aman, gak ada isu speed dan lain-lain. Nah kalau ini saya lakukan di WordPress semuanya gambar full PNG yang ber-MB itu ya, bisa berapa MB tuh saya. Saya taruh WordPress itu saya perlu optimize gambarnya yang pas berapa, harus di bawah 1 MB lah kalau mau bagus, atau di bawah 1 MB, cuma 1 MB pasti pecah. Nah kalau ini nggak tahu kenapa optimasinya di Convert3 ini bagus ya. Sudah dikompres tapi dioptimize. Dan hasil seperti jadi bagus ya, kurang lebih itu. Saya simpelnya kenapa pakai Convert3 karena ini aja. Dan bikin landing page ya, copy landing page itu mudah. Nah, jadi kemudahan ini saya pakai copy landing page sekian banyak, bahkan saya pernah satu CS satu landing page gitu kan, karena ada mau ngetes sesuatu. Kala itu 50 CS ya. Waktu itu saya ngiseng sedikit share. Ada 50 CS ya saya tes misalkan. Ada, jadi saya bikin 50 ads account
dan 50 landing page, masing-masing berbeda. Entah kenapa punya ide seperti itu, ya mungkin lagi testing sesuatu. Nah itu dengan mudah membuat landing page, cukup copy landing page-nya, ganti belakangnya aja, misalkan CS1, CS2, dan CS3, itu cepet banget. Enak lah, dan maintenance-nya juga enak. Oke, itu aja sharing dari saya tentang convertri.com ini. Insya Allah akan ada episode-episode selanjutnya bahas tentang tools, dan banyak banget yang tools yang akan saya bahas. Semoga cukup membantu dan bisa jadi referensi. Karena dari tools ini kita bisa belajar banyak tentang why, kenapa, why ya, why kenapa ya. Why-nya tools ini dibangun dan apa manfaatnya untuk bisnis kita. Karena mereka sudah memikirkan peruntukannya, kita tinggal pelajari bagaimana menerapkannya di bisnis kita. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.